Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Latifah Azhar Nofrizal dengan NIM 2311212032. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengertian rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai di wilayah pasca bencana. Artinya, rehabilitasi mencakup pemulihan fungsi sosial, ekonomi, dan pelayanan dasar agar masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas normal setelah terjadinya bencana. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan dalam wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana. Jadi, rekonstruksi ini adalah merupakan pembangunan kembali yang lebih bersifat jangka panjang, bukan hanya memperbaiki kerusakan fisik, tapi juga memperkuat struktur sosial dan kelembagaan. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup rehabilitasi. Poin 1 yaitu pemulihan fungsi pelayanan publik seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Poin kedua yaitu pemulihan sosial dan psikologis masyarakat. Ini termasuk dalam layanan trauma healing. Yang ketiga yaitu pemulihan ekonomi masyarakat seperti bantuan UMKM, pekerjaan, dan mata pencaharian. Yang keempat yaitu perbaikan ringan infrastruktur seperti fasilitas umum dan rumah warga. Dan yang terakhir yaitu pembersihan lingkungan dan penataan kembali wilayah terdampak agar kembali bisa dilakukan aktivitas publik di sana. Selanjutnya yaitu ruang lingkup rekonstruksi. Yang pertama yaitu pembangunan kembali infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan rumah warga dengan standar lebih tahan bencana. Yang kedua yaitu penguatan kelembagaan dan sistem tata kelola, termasuk lembaga lokal dan pemerintahan. Yang ketiga yaitu pemulihan dan pengembangan sistem sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Yang keempat yaitu perencanaan tata ruang yang lebih aman dan berkelanjutan. Yang kelima yaitu penerapan prinsip Build Back Better, membangun kembali dengan lebih baik agar wilayah lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan. Selanjutnya yaitu sektor-sektor yang tergabung dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang pertama yaitu sektor pemerintahan dan kelembagaan, yang nantinya akan melakukan pemulihan sistem pemerintahan lokal dan pelayanan publik, penguatan kelembagaan dan kapasitas aparat pemerintahan, dan penataan regulasi dan kebijakan pasca bencana. Yang kedua yaitu sektor infrastruktur dan permukiman, yang nantinya akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, jembatan, drainase, perbaikan dan pembangunan kembali rumah warga, pemulihan sistem air bersih dan sanitasi, listrik, dan fasilitas transportasi. Poin ketiga ada sektor sosial, yang nantinya akan melakukan pemulihan kehidupan sosial masyarakat, trauma healing dan pemulihan psikososial, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan disabilitas. Selanjutnya, yang poin keempat ada sektor ekonomi, yang nantinya akan melakukan pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat dengan melakukan dukungan terhadap UMKM, koperasi, dan pasar lokal, pemulihan pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga. Poin kelima yaitu sektor kesehatan, yang nantinya akan melakukan rehabilitasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, layanan kesehatan dasar, dan pengendalian penyakit, dukungan mental dan psikologis bagi korban bencana. Poin keenam ada dinas pendidikan, nantinya akan melakukan rehabilitasi gedung sekolah, perpustakaan dan fasilitas belajar, dukungan alat pendidikan, buku, dan beasiswa, serta pemulihan kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh yaitu sektor lingkungan hidup, yang nantinya akan melakukan pemulihan kawasan hutan, pesisir, dan lahan kritis, penanganan limbah dan kerusakan lingkungan akibat bencana, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan green recovery.
Yang kedelapan yaitu sektor hukum dan keamanan, pemulihan sistem hukum dan keadilan, menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah terdampak, pengamanan distribusi bantuan dan proyek rekonstruksi. Yang kesembilan dan yang terakhir yaitu pemulihan situs budaya, sektor kebudayaan dan agama, yang mana nantinya akan melakukan pemulihan terhadap situs budaya, rumah ibadah, aktivitas keagamaan dan kebudayaan untuk memulihkan semangat masyarakat. Semua sektor tersebut harus saling terkoordinasi dan terintegrasi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berjalan parsial dan bisa mewujudkan ketangguhan masyarakat pasca bencana. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan dan tantangan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Poin pertama yaitu permasalahan umum. Yang pertama ada koordinasi yang lemah, yang mana tumpang tindih kewenangan antar instansi, kurangnya koordinasi lintas sektor seperti PU, kesehatan, sosial, pendidikan, dan lain-lainnya, ego sektoral, dan minimnya komunikasi antar pihak. Yang kedua yaitu pendanaan tidak tepat waktu, terlambatnya pencarian dana dari pusat ke daerah, prosedur birokrasi yang rumit dalam penggunaan anggaran bencana, ketergantungan pada bantuan luar negeri atau NGO. Yang ketiga yaitu data kerusakan yang tidak akurat, seperti pendataan kerusakan dan kerugian seringkali tidak lengkap atau tidak valid, perbedaan data antar lembaga seperti di antara pemerintahan pusat, lembaga pusat dan lembaga daerah. Selanjutnya sulitnya verifikasi data di lapangan. Poin keempat yaitu minimnya partisipasi masyarakat. Seperti rencana rehabilitasi rekonstruksi sering dibuat top down, tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, masyarakat tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah. Poin selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dalam rekonstruksi dan rehabilitasi. Yang pertama yaitu akses wilayah terbatas, seperti lokasi terdampak sulit dijangkau akibat rusaknya infrastruktur, hambatan logistik, dan distribusi bantuan. Poin kedua yaitu kurangnya tenaga ahli dan kapasitas daerah, seperti SDM lokal yang terbatas dalam manajemen proyek, perencanaan pembangunan, dan pengawasan, ketergantungan pada konsultan atau tenaga luar daerah. Yang ketiga yaitu pemulihan yang tidak inklusif, seperti kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, disabilitas sering terabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Tidak semua kelompok masyarakat mendapat akses dan manfaat yang sama. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada bantuan. Masyarakat menjadi pasif dan tergantung pada bantuan pemerintah atau lembaga donor. Dan poin terakhir yaitu kendala dalam tata ruang dan lahan, seperti permasalahan status lahan untuk relokasi korban bencana, pembangunan kembali sering tidak mempertimbangkan aspek mitigasi dan tata ruang. Sampailah kita di akhir materi, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.